manfaatnya kita bisa berbahasa lidah setiap hari. Dari dalam keadaan tiba-tiba dan tidak tahu mesti apa, berdoalah, berbahasa lidah, bersyukurlah. Dan saya jujur bersyukur sekali punya pengalaman kemarin itu. Apalagi pagi ini saya harus bawa renungan tentang manfaat berdoa berbahasa lidah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasanya kita pernah dengar orang-orang di luar sana suka bilang, hati-hati loh ya, bahasa lidah itu sesat, itu bukan dari Tuhan loh, itu bahasa dari setan. Familiar Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat seperti ini? Jujur aja, lebih dari 25 tahun lalu, waktu saya ingin bisa berbahasa lidah, saya dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, tapi rasanya susah banget untuk bisa keluar bahasa lidahnya. Lebih dari setengah jam, belum keluar juga. Saya harus ngaku ini, ngaku itu dulu, dan seterusnya. Tapi saya pikir, oh sekarang saya ngerti ya. Waktu itu mungkin saya malah belum lahir baru. Walaupun sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, saya juga tidak punya pengertian tentang roh jiwa tubuh. Dan ya mungkin malah saya belum lahir baru sebenarnya. Jadi hal-hal begitu memang tidak diajarkan. Jadi saya juga tidak tahu manfaatnya apa. Kirain bahasa roh itu kayak buat keren-kerenan begitu ya. Lama sekali, kemudian sekali baru tahu kalau itu satu-satunya bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh iblis. Nah, kita semua bersyukur ya teman-teman, di TLW ada program BBL dan kita sudah terlibat di dalamnya. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang berdoa berbahasa lidah. Yang pertama, berbahasa roh itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mengalami kehadiran Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus secara langsung. Yang kedua, aktivitas berbahasa roh dapat memperkuat iman seseorang dan memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, berbahasa roh suka dianggap sebagai bentuk doa yang lebih efektif karena dipercaya bahwa Roh Kudus berdoa melalui kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, aktivitas berbahasa roh dapat meningkatkan kehidupan rohani seseorang, membantu kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Yang kelima, dengan berbahasa roh, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa keterbatasan bahasa manusia. Di saat kata-kata kita biasanya tidak cukup. Kadang-kadang kan kita udah doa, udah bikin list, lama-lama listnya habis, kita kehabisan bahan, mau doa apa lagi. Yang keenam, berbahasa roh juga merupakan satu-satunya bahasa yang tidak bisa dimengerti iblis. Yang ketujuh, banyak orang merasa lebih damai, lebih tenang, lebih kuat secara emosional setelah berbahasa roh. Dan ini bisa membantu dalam kita menghadapi tantangan hidup. Ayat-ayat pendukung tentang berbahasa roh ini bisa didapat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang kekasih,
waktu terjadi baptisan Roh Kudus untuk pertama kali, semua orang yang hadir di sana berbicara dalam bahasa roh. Saya juga berharap kita semua yang hadir di BBL ini, semua kita sudah bisa berbahasa roh juga. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tadi dikatakan bahwa pada hari Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus, berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang mungkin juga itu bahasa-bahasa dari daerah lain. Ada yang bisa kenalin dan merasakan ada manifestasi dari hadirat Allah. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dan 14, saya bacakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, waktu kita berdoa dalam bahasa roh, roh kitalah yang berdoa. Pasti Bapak Ibu ingat ya bahwa kita terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Nah, kata roh ini kita sebut lebih dulu ya, karena kita tahu tanpa roh kita tidak bisa hidup. Sesudah kita bisa berbahasa roh, berdoalah supaya kita juga bisa menafsirkannya. Sehingga dari bahasa roh yang tidak kita mengerti, kita juga bisa mendapat pengertiannya. Nah, apakah ada perbedaan ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu Roh Kudus datang, dan waktu kita terima baptisan Roh Kudus? Ada bedanya apa enggak? Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru. Roh Tuhan bersatu dengan roh kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan tidak keluar masuk lagi seperti yang terjadi di Perjanjian Lama. Tapi waktu Roh Kudus datang, kita dibawa keluar dari pemikiran dan pertimbangan yang natural. Kita dibawa ke alam iman yang supranatural. Nah, pada waktu terima baptisan Roh Kudus, kita mulai berbahasa roh dan hidup kita berubah secara dramatis. Saya sendiri pun heran, kok akhir-akhir ini banyak orang yang rindu berbahasa roh. Dan ingat Bapak Ibu bahwa tiap kita juga bisa memimpin seseorang untuk menerima baptisan Roh Kudus. Karena banyak manfaat yang kita dapat dengan kita bisa berbahasa lidah. Ternyata ketika kita berdoa berbahasa lidah, berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci. Kita dibawa ke alam iman yang supernatural. Kita juga tidak perlu heran kalau kita sedang berbahasa lidah, tiba-tiba orang yang sudah bertahun-tahun kita terlupakan, tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita, dan ketika kita tergerak untuk mendoakan orang tersebut, anehnya dalam 1-2 hari orang yang kita doakan tersebut bisa menghubungi kita, seperti ada kontak batin gitu, ya. Artinya waktu berdoa berbahasa lidah ada hikmat yang melampaui pikiran kita. Roh kita seperti mengetahui segala sesuatu. Roh kita seperti mempunyai pikiran Kristus. Dan roh kita berdoa untuk orang-orang lain yang tidak pernah terpikirkan. Kenapa berdoa berbahasa lidah penting? Karena dengan berdoa berbahasa lidah, itu lebih dari sekedar membuktikan bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, kita yang bisa menyampaikan isi hati kita secara langsung kepada Bapa, dan iblis nggak bisa ngerti.
Juga dengan berdoa berbahasa lidah, kita bisa memunculkan hikmat Allah yang tersembunyi. Kita bisa tahu-tahu memahami masalah seseorang, bahkan sekaligus memberi jalan keluar atas masalah yang dihadapi orang tersebut. Hal yang sangat mengagumkan ya Bapak Ibu. Nah, banyak di antara kita peserta BBL mendapatkan jawaban-jawaban atas doa-doa yang dinaikkan. Kita bersyukur bahwa kita BBL Senin sampai Jumat. Jadi masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah properti, masalah keluarga, kita mendapatkan buah dari kegiatan BBL dan sangat terasa, ya, sangat terasa kita mendapat jawaban-jawaban untuk masalah tersebut. Iman kita seperti bertemu dengan firman-firman Tuhan dan kemudian kita deklarasikan dan hasilnya luar biasa. Jadi sebagai kesimpulan, manfaat pada waktu kita berdoa berbahasa lidah, roh kita yang sudah dilahirkan barulah yang berdoa. Kita mempunyai pikiran Kristus. Waktu berdoa berbahasa lidah adalah tanda bahwa kita sudah diurapi. Kita bisa menerima pewahyuan dari Allah. Kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Dan berdoa berbahasa lidah itu juga membangun diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah, roh kita lah yang berdoa dengan bahasa yang tidak kita kenal. Baik kita maupun orang lain tidak mengerti kata-kata yang kita ucapkan, tetapi roh kita mengatakan hal-hal yang rahasia, intim, dan hanya terjadi antara kita dengan Allah. Iblis tidak bisa mengerti. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Sebagai penutup, demikian renungan firman Tuhan hari ini tentang manfaat berdoa berbahasa lidah. Mudah-mudahan teman-teman sudah diberkati.